Kita masih membahas ini ya, misteri lembar pengesahan skripsi teman-temannya Joko Widodo ya. Kalau Joko Widodo itu ya kita sudah tahu, sering bahas ya. Sekarang siapakah orang-orang ini ya? Sigit Hardwinarto, Edi Trianto, Lembah Edianto ya. Nah sekarang kita dapat ternyata ini Sigit Hardwinarto ini lulus kehutanan 1985. Ya, bersama dengan Sri Duminingsi, Edi Trianto, Lembah Edianto. Ini kosong semua, lembar pengesahan diketik modern, Microsoft Word, kertasnya sangat baru ya. Terus kosong, tidak ada tanda tangan penguji, pembimbing, dekan. Oh, inilah misterinya, inilah yang membuat UGM bungkam, saudara. UGM terpaksa bungkam. Sampaikan dua pantun, mohon disambut dengan cakep. Jalan-jalan keliling UGM naik sepeda. Sampai di kampus jangan lupa sepedanya dikunci. Teman-teman wisudawan yang sedang berbahagia, selamat Idul Fitri, segala kesalahan mohon dimaklumi. Pantun yang kedua, mohon izin, mungkin adalah saat-saatnya lagi hot. Ubur-ubur ikan lele dimasak dengan tahu di pagi hari. Jangan lupa ijazahnya nanti difoto ya Le. Siapa tahu ada yang bertanya di kemudian hari. Terima kasih. Saudara sekalian, tadi adalah pantun wisudawan S2 S3 ya, Universitas Gadjah Mada. Ubur-ubur ikan lele dimasak di pagi hari. Jangan lupa ijazahnya difoto ya Le, siapa tahu ada yang bertanya di kemudian hari. Walaupun pantunnya nggak canggih ya, karena harinya double 2 kali hari dia menggunakan ya, tetapi ya lumayan lah ya. Karena updated ya, jadi tidak kudet ya, jadi updated. Saudara sekalian, ini ada berita menarik ya yang disampaikan oleh Demokrasi, dan sebenarnya Demokrasi juga mendapatkan hal ini dari berita-berita yang beredar di grup WhatsApp, pokoknya di media sosial, dan ini menarik ya, soal scraping, ngambil data. Scraping skripsi Jokowi yang konon katanya baru diunggah pada tahun 2019 dan diperbaiki pada tanggal 16 April 2025. Bayangkan kalau memang itu benar, waduh kelihatan betul loh ya. Makin banyak evidences ya yang menunjukkan bahwa ada masalah baik dengan skripsi maupun dengan ijazah. Itu yang harus kita lihat ya, tanpa bermaksud memojokkan ya. Ya tentu saya katakan presiden atau mantan presiden Jokowi tetap bisa membela diri dengan mengajukan orang yang dianggap melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi tidak boleh kemudian menyetop orang untuk berpendapat, menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Makanya saya katakan konstitusi itu di atas undang-undang, termasuk undang-undang
yang berisi mengenai kitab undang-undang hukum pidana ya. Coba kita bacakan ya. Menarik ini. Temuan menarik scrapping skripsi Jokowi di UGM baru diunggah pada 12 Februari 2019 lalu diubah pada 16 April 2025. Ingat 16 April 2025 itu adalah saat kedatangan tim TPUA ya, yaitu tim pembela ulama dan aktivis ke kediaman Jokowi pada tanggal 16 April ya. Oke, demokrasi.id. Akun I Keep on Track membagikan video temuan web scraping ijazah atas nama Joko Widodo. Diawali narasi disclaimer, 1. Tak bertujuan menjatuhkan seseorang, hanya menelusuri data-data digital. 2. Tak terafiliasi dengan parpol. 3. Video dibuat atas kecintaan terhadap tanah air. Temuan menarik scraping skripsi Jokowi di UGM. Baru diunggah pada 12 Februari 2019 ya. Kemudian diubah pada 16 April 2025. Siapa yang mengedit, garis miring mengubah, garis miring menambahkan pada 16 April 2025 yang menambahkan ketahuan ID 10022. Jadi ada yang bilang simak selengkapnya di video. Nanti coba videonya diambil ya. Bisa nggak diambil? Kalau nggak bisa tidak apa-apa ya. Jadi saudara sekalian, ini ada videonya ya di belakang ya. Nanti kalau sudah siap ada di beritanya di bawahnya ya. Ada. Ya, tadi berita yang saya bacakan tahu kan? Sudah ya? Oke. Jadi nanti kita ambil videonya dan kita coba beritakan ya. Walaupun ini banyak beredar ya. Oke. Ini ada @wahyu_uniform ya. Nanti dicari juga akun I Keep on Track ya. Coba kita lihat ya. Ada juga pendapat-pendapat orang. Digital forensik skripsi Jokowi ETD UGM. Skripsi baru ditambahkan tanggal 12 Februari 2019, diubah tanggal 16 April 2025. Jujur itu indah. @sandika_nur ya. Di komentar-komentar ya. Kemudian sudah siap. Oke, coba kita lihat ininya ya. Saya mau disclaimer dulu ya supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi, apalagi penyanggahan ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lain ya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Sebelum masuk situ kita akan mulai dari ETD dulu ya. Terus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu apa namanya, dia punya skripsinya ini. Kita copy aja kata kuncinya ya untuk cari metadatanya ya. Seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla. Dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa apa namanya, skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9
16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya, kode. Ya, saudara sekalian, tadi ya, jadi dia disclaimer ya, tidak ingin memojokkan siapapun dan memang ini sekedar data saja ya. Tentu fakta ini memunculkan pertanyaan. Kenapa baru diunggah pada 12 Februari 2019? Lalu kenapa diubah pada tanggal 16 April 2025? Ini kan juga menarik. 16 April 2025 itu adalah sehari setelah TPUA dan tokoh ya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond itu bertandang ke UGM, tepatnya ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi ini yang menjadi persoalan ya. Belum lagi kemudian apa yang disampaikan Roy Suryo di program iNews mengenai keanehan skripsi yang disampaikan oleh Rismond. Jadi rata-rata mereka mengatakan bahwa yang namanya tulisan di depan itu terlalu cakep ya di depannya karena menggunakan Times New Roman yang pada konteks tahun 85 itu belum ada. Yang kedua adalah tidak ada lembar pengesahannya. Yang ketiga pembimbing skripsinya cuma satu. Tetapi namanya bukan Ahmad Sumitro pakai U tetapi OE. Padahal anaknya mengatakan Ahmad Sumitro pakai U. Lalu kenapa baru ditemukan di ETD, Electronic Thesis and Dissertation di UGM itu pada tanggal 19 Februari dan kemudian diupdate, diperbaiki, diubah pada tanggal 16 April 2025. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab kalau seandainya ada forum yang betul-betul ilmiah untuk menguji ini semua. Kalau memang masalahnya di pengadilan, ya maka hadapilah gugatan Dr. Taufik kalau begitu. Tapi jangan kemudian mencari jalan lain untuk menghindari, yaitu menghindari pengujian baik ijazah maupun skripsi dengan cara melakukan kriminalisasi terhadap orang yang mempermasalahkannya. Apalagi ridiculous ya, menggelikan dilakukan oleh organisasi advokat. Yang kebetulan organisasi ini dulu dipimpin oleh seseorang yang sekarang menjadi wakil menteri. Jadi please be fair gitu ya untuk mengungkapkan kebenaran soal ini. Kalau memang salah, keliru, ya sudah, tuntut aja semuanya ya. Tapi kalau benar, jangan sampai ada korban seperti Gus Nur dan Bambang Tri ya. Itu ya. Ada beberapa lagi keanehan yang diungkapkan oleh netizen ya, oleh BIN ya, Badan Intelijen Netizen ini. Nanti banyak hal yang kemudian tiba-tiba terkuak dan lain sebagainya ya. Tapi kalau seandainya ada yang mau berani volunteer, saya bersaksi, saya pernah lihat Jokowi ada ijazahnya. Jadi rata-rata yang bersaksi itu rata-rata tidak didukung oleh sebuah metode saintifik atau metode ilmiah, hanya berdasarkan sebuah keyakinan yang sifatnya logis dan prosedural. Seperti misalnya dari PDIP Arya Bima, kemudian mantan Ketua KPU Hasyim Asyari, kemudian Hercules mengatakan nggak mungkin kalau tidak ada ijazahnya bisa jadi gubernur, sebelumnya wali kota dan presiden. Ya itu kan pakai logika ya. Dan kita juga belum tahu apakah pada waktu itu diverifikasi secara benar forensik atau tidak. Apakah cuma sekedar begitu saja. Jangan lupa Jokowi ini didampingi ya, oleh orang-orang UGM itu sejak dari wali kota. Coba cek saja siapa saja tim-tim suksesnya. Rata-rata dari Visipol UGM. Jadi mulai dari wali kota, kemudian menjadi gubernur, menjadi presiden, itu sudah didampingi oleh UGM.
Nah, kemudian dan peran Pratikno besar di sana. Cuma kita tidak tahu apakah Pratikno sudah mendampingi sejak waktu menjadi wali kota, ataukah pada saat jadi gubernur, ataukah hanya pada saat jadi presiden. Tetapi intinya adalah dengan jabatannya pada waktu itu, Jokowi seolah-olah ingin menggandeng Universitas Gadjah Mada sebagai backup dia. Karena dia merasa bahwa dia berasal dari Universitas Gadjah Mada. Itu yang kemudian berusaha dijual pada waktu itu, kan begitu. Oke, Sobat RH sekalian, kita coba bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Jadi kalau misalnya ada yang orang mengatakan saya tahu betul, ya nggak apa-apa, tunjukkan ijazahnya ya. Atau ada foto wisuda berbarengan dengan Jokowi, ya tunjukkan. Atau lagi apapun tunjukkan ya, begitu. Assalamualaikum Bang RH ya. Ubur-ubur ikan lele, ijazah harus asli le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang Refli Harun semua. Selamat berakhir pekan. Oh iya, ini malam Sabtu ya. Oh, luar biasa. Jepara hadir Bang RH. Kalau saya sih tetap yakin bahwa ijazahnya nggak pernah ada. Di Sipenmaru UGM Fakultas Kehutanan nama Joko Widodo tidak terdaftar. Benarkah beritanya Bung RH? Seperti yang dikatakan Rismon ya, baik daftar yang ada nama Jokowinya maupun daftar yang tidak ada nama Jokowinya itu patut diragukan dua-duanya. Kenapa? Karena resolusi dan lain sebagainya menunjukkan sepertinya editan. Jadi gini maksud saya, ada orang yang mengedit yang barangkali ingin memojokkan Jokowi, ada orang yang mengedit untuk kemudian membela Jokowi. Jadi kalau dua-duanya editan ya kita tidak boleh percaya ya. Jadi kita harus menemukan, ada yang misalnya katanya Fakultas Kehutanan 80, tapi ternyata di bawah itu ternyata tahun 76 dan itu pun teknik elektro. Jadi untuk itu kita harus hati-hati. Nah untuk sementara ini yang agak banyak dipersoalkan adalah ijazah yang diunggah oleh kader PSI ya. Itu bisa diperlihatkan lagi itu ijazahnya yang pakai kacamata. Dan yang kedua adalah skripsi yang memang diperlihatkan, dipotret sendiri oleh Roy Suryo. Nah itulah dua sumber yang kemudian menjadi perdebatan hingga hari ini. Kalau skripsinya itu dalam tanda kutip asli dalam pengertian bahwa skripsinya itu yang diuji oleh Roy Suryo dan Rismon itu adalah memang skripsi yang dikatakan UGM sebagai skripsian Jokowi. Tetapi kalau untuk ijazah, nah ini ijazah ya, Dian Sandi Utama ya, ini adalah kader PSI yang mengatakan bahwa inilah ijazah asli Jokowi. Walaupun kemudian ada dua keanehan lagi, nanti kita akan bahas ya, yang kemudian dipersoalkan orang juga. Tapi apakah benar atau tidak? Ya tentu kita tidak bisa melihatnya dari kasat mata saja. Ya, sebagai contoh misalnya cap UGM itu ditutupi oleh foto. Jadi sepertinya istilahnya coba kita nanti capnya kemudian ada foto ya. Harusnya kan capnya itu kalau dicap duluan, difoto duluan cap maka tidak terlihat di belakangnya. Ini sepertinya cap itu di belakang jas yang hitam. Tapi kita tidak bisa melihatnya lebih lanjut ya karena harus ada penelitian secara forensik ya. Oke, kita akan lanjutkan pembicaraan pada hal-hal lainnya ya. Stay tune ya, tetaplah di RH Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.
Itu saja pembelajaran kita. Mohon maaf ya kalau ada yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.